Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum ayat tulabah? Alhamdulillah. Subahul khair. Ya, Alhamdulillah. Subahun nur. Alhamdulillah. Fi hadas subah. Haya nabda dirasatana bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning everybody. Morning my student. Alhamdulillah. On this morning we are going to move our material about the magnet. Okay, before we start our lesson today, let's we pray with basmalah together. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik, alhamdulillah anak-anak, senang pada pagi hari ini kita akan bertemu lagi dalam materi melanjutkan yang kemarin, yaitu kemagnetan. Ya, magnet. Oke, nah sebelumnya apa sih magnet itu? Ya, kalau kalian pernah ya mengetahui dulu waktu kecil mainan ada ciki yang dalamnya magnet atau punya apa ya, jam ya, di belakangnya ada magnetnya ya. Nah, itu adalah suatu logam yang dapat menarik benda lain dan benda dapat menghasilkan medan magnet ya. Dia juga dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian magnet itu juga dapat berupa magnet alami dan magnet buatan ya, yang terdiri atas kutub selatan dan kutub utara magnet. Nah, kemudian ada beberapa bentuk-bentuk magnet. Nah, ini kalau ini magnet itu kayak tapal kuda ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama kita adalah agar kemudian nanti para siswa dapat memahami sifat-sifat magnet, kemudian menjelaskan cara pembuatan magnet, kemudian konsep induksi elektromagnetik, mengumpulkan informasi mengenai pergerakan dan navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi, ya. Kemudian penilaiannya ya pada pertemuan ini yang terdiri dari 3 penilaian yang berupa penilaian sikap, pengetahuan serta keterampilan. Ya, penilaian sikap meliputi observasi dari pengamatan Ustadz sendiri mengenai sifat sekalian selama pembelajaran, kemudian pengetahuan yang dilihat dari penguasaan materi dan konsep kemagnetan selama pembelajaran materi ini, kemudian keterampilan dari nanti baik proses kalian pemecahan masalah, proses diskusi ya, proses penyampaian dari hasil diskusi, yaitu itu meliputi itu. Oke, baik, lanjut ya, sebagai persepsi pembelajaran di awal ya. Jadi tahapan proses pembelajarannya adalah pendahuluan, penjelasan konsep dasar materi, kemudian nanti akan dilanjutkan diskusi kelompok. Setelah itu nanti akan ada presentasi, hasil diskusi dan tanya jawab, kemudian konfirmasi dari Ustadz dan kesimpulan materi. Oke, ya baik anak-anak, kita mulai. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang membuat magnet itu dapat menarik suatu logam ya? Nah, itu ternyata di dalam sebuah magnet itu ada suatu susunan ya yang namanya magnet elementer. Sebenarnya magnet elementer ini dimiliki oleh semua benda ya. Terutama benda logam ya, benda logam yang timbul karena gerakan antar kutub kemagnetan yang diakibatkan oleh gerakan elektron dalam sebuah benda, susunan sebuah benda ya. Ini atom-atom ini kemudian tersusun yang disebut dengan magnet elementer ya. Nah, kalau benda non magnet itu susunan magnet elementernya itu tidak teratur, dia tidak tersusun rapi. Nah, sedangkan benda magnet, nah dia itu tersusun secara struktur dan rapi gitu. Nah, ini yang kemudian menghasilkan dia dapat menarik sebuah benda logam ya. Tetapi apakah semua benda logam bisa ditarik oleh benda magnet? Oh, tentu tidak ya. Ada logam-logam yang memang beberapa jenis tergantung jenis logamnya yang kemudian dapat ditarik secara kuat, secara lemah maupun yang logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita bahas selanjutnya nanti akan kalian diskusi ya.
Nah, kalau ini ada jenis-jenis bentuk magnet ya. Yang pertama ada magnet batang, kemudian ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet ladam ya, atau magnet tapal kuda, kemudian ada magnet yang bentuknya bulat ya. Nah, yang umum kita jumpai itu biasanya adalah magnet jarum itu untuk kompas ya. Kompas itu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, itu memanfaatkan medan magnet bumi. Oke, untuk selanjutnya, nah ini kita akan bagi kelas ini dalam 6 kelompok ya. Kita akan diskusi dan presentasi kelompok nanti. Ini tidak banyak materinya, per kelompok nanti dapat materi ini ya. Kelompok 1 ferromagnetik, kelompok 2 itu paramagnetik, kelompok 3 itu diamagnetik, kelompok 4 pembuatan magnet digosok, kelompok 5 itu pembuatan magnet induksi dan elektromagnet. Kemudian kelompok 6 cara menghilangkan sifat magnet dan hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi. Ya, ini apa ya? Dicari ya, kalian mencari apa ini istilah-istilah ini ya, benda-benda yang kemudian dapat ditarik magnet ya, berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 3 ini, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Jadi nanti kalian mencari, kemudian diskusi, ya kita presentasi. Oke, silahkan anak-anak, silahkan dibagi satu kelas jadi 6 kelompok. Oke, alhamdulillah setelah kalian melakukan presentasi luar biasa sekali tadi presentasinya. Oke, baik. Alhamdulillah ini kalian telah menjelaskan apa itu benda-benda yang dapat ditarik magnet secara kuat, dapat ditarik magnet dengan lemah, dan dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik dengan magnet. Kemudian bagaimana cara-cara pembuatan magnet, kemudian dari digosok, induksi, dan elektromagnet, serta cara menghilangkannya. Serta hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, oke. Ini sedikit Ustadz konfirmasi ya dari materi ini. Yang pertama terkait jenis bahan berdasarkan daya tarik magnetnya. Ya. Daya tarik magnetnya itu yang pertama tadi terima kasih sudah dijelaskan oleh kelompok 1, tepuk tangan ya untuk kalian semuanya. Ya. Ferromagnetik yaitu merupakan bahan yang bisa ditarik secara kuat oleh magnet dan dapat digunakan sebagai magnet buatan ya. Salah satu contohnya ada besi ya, ada baja. Ya. Kemudian yang paramagnetik ya, merupakan bahan yang dapat ditarik tapi lemah oleh magnet dan tidak dapat digunakan sebagai magnet buatan. Ya, salah satunya adalah kobalt, magnesium ya. Kemudian ada yang diamagnetik ya, dia yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, seperti contohnya adalah emas nih, gambarnya emas, ada perak, kemudian ada silver. Nah, itu logam yang tidak dapat ditarik kuat oleh magnet. Nah, terima kasih tadi untuk kelompok 3 ya, 4 ya, menjelaskan mengenai cara pembuatan magnet dengan digosok. Nah, ya betul sekali ya. Magnet ini digosokkan ke bahan ferromagnetik yang secara searah. Jadi, ketika sudah punya magnet, ingin membuat magnet baru, digosokkan dengan magnet yang dengan benda yang ferromagnetik ya, seperti baja atau besi tadi ya, itu searah ya, searah dengan gosokan yang searah. Ya, jadi dari kutub ini kan kutub selatan ya digunakan untuk menggosok ya, digunakan menggosok ini kutub selatan. Maka yang akan terbentuk di sini juga akan menjadi kutub selatan. Sedangkan di ujung gosokan akan berlainan kutub dengan ujung yang menggosok. Atau di sini akan menjadi kutub utara. Di sini akan menjadi kutub utara, di sini kutub selatan. Ya, searah menggosoknya. Tidak boleh bolak-balik arah karena searah itu dia akan menyusun magnet elementer secara teratur. Jadi kalau bolak-balik ya susunan magnet elementernya tidak teratur lagi. Oke, selanjutnya dengan induksi magnetik ya. Induksi magnetik ini cukup sederhana, yang dia mendekatkan magnet dengan bahan ferromagnetik. Nah, maka kutub yang akan terbentuk itu juga akan berlawanan kutub dengan kutub magnetnya. Misalkan kutub magnet yang didekatkan ini adalah kutub utara, maka yang terbentuk nanti kutub bahan ferromagnetiknya yang nanti akan menjadi magnet juga akan berlawanan, yaitu kutub selatan.
Sedangkan kutub lainnya adalah kutub utara. Dia berlawanan ya. Oke. Nah, sedangkan selanjutnya ini adalah dialiri arus listrik DC atau direct current. Apa itu DC? Direct current itu adalah listrik yang searah atau arus listrik yang searah. Seperti contohnya adalah batu baterai. Ya, ini baterai, aliran listrik mengalir dari kutub positif ya, kutub positif kemudian menuju kutub negatif. Nah, ini melewati bahan ferromagnetik ya, mengaliri bahan ferromagnetik dengan arus listrik direct current. Jadi ini kalau dililiti misalnya dengan paku ya, kalian punya paku dililiti dengan tembaga ya, kemudian lewat batu baterai, nah itu akan memiliki sifat magnet yang kemudian dapat menarik benda-benda logam ya, logam tadi, baik logam ferromagnetik maupun paramagnetik. Nah, ini dialiri dengan arus DC. Kemudian bagaimana Ustadz kalau nanti dialiri arus yang bolak-balik? Oh, tidak bisa ya. Ini hanya khusus arus DC, arus searah saja. Ada baterai, ada aki, tapi kalau arus listrik yang di rumah itu adalah arus bolak-balik atau alternate current AC ya. Ya, itu harus DC, harus arah agar susunan magnet elementernya juga tersusun rapi. Nah, selanjutnya, nah ini ada cara menghilangkan magnet, yaitu merusak susunan magnet elementer yang ada pada si magnet itu tadi. Di antaranya adalah dipukul, dipanaskan, dialiri arus AC yang tadi saya sebutkan ya. Dialiri arus AC atau arus listrik yang bolak-balik. Nah, jadi dipukul, kenapa kok dipukul bisa menghilangkan magnet? Karena susunan magnet elementernya sudah tidak rapi lagi, sudah tidak tersusun searah lagi. Dipanaskan pun juga sama, dia dapat memuai. Karena logam, dipanaskan dia memuai, maka susunan magnet elementernya juga akan tidak tersusun kembali seperti ketika dia menjadi magnet. Sama juga ketika dialiri arus AC atau arus alternate current, dia merusak susunan magnet elementer. Nah, itu alhamdulillah ya pada pertemuan pada pagi hari ini ya. Kesimpulannya yang pertama tadi adalah sifat-sifat magnet itu yaitu adalah dia memiliki susunan magnet elementer yang tersusun secara rapi. Kemudian logam yang dapat ditarik adalah logam paramagnetik dan ferromagnetik, sedangkan dia magnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian cara membuat magnet diantaranya adalah menggosok, kemudian induksi elektromagnet, serta dialiri arus AC atau induksi elektromagnet. Kemudian cara menghilangkan magnet itu diantaranya adalah dipukul, dipanaskan, dan dialiri arus alternate current. Nah, ini sekarang Ustadz ada soal. Nah, ini silahkan ada soal ya. Ini ada 4 buah ya, 4 buah logam ya, yang kemudian dia memiliki masing-masing ini memiliki kutub ya, memiliki kutub. Nah, yang pertama ini GH ya, GH itu dia magnet ya. Jika magnet GH digunakan untuk menggosok baja ya, Pk ya, maka Pk ini menjadi magnet bersifat dengan sifat apa ini? Ujung C tolak menolak dengan A ya. B tarik menarik dengan F ya. D tolak menolak dengan H dan E adalah kutub utara. Nah, ini kata kuncinya adalah E kutub utara. Kemudian magnet G dan H ini, magnet kuning ini digunakan untuk menggosok atau membuat magnet P dan Q. Maka sifatnya adalah apa ini? Kan dia magnet ya. Magnet digosokkan ke baja ya. Baja tadi apa? Ferromagnetik ya, bahan ferromagnetik. Oke, sekian dari Ustadz. Silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan. Ada pertanyaan? Apabila tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Hayana tatim dirasatana bil hamdalah mahan. Let's close our meeting today with hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wabillahi fisabil haq, wastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.